di luar hujan nih teman-teman. Hari liburnya hujan, kita tidak kemana-mana. Tahu sendiri kan, anak Gemba adalah anak yang setiap hari jalan-jalan, kerjanya di luar, dan itu sudah pasti traveling setiap hari. Oke. Jadi teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Daris Putra Wongki. Ini udah record belum? Wah, udah. Nah, kebetulan karena hari ini adalah hari libur, aku memutuskan untuk membuat video lagi. Karena masih banyak teman-teman yang bertanya tentang seputaran yang awam tentang Jepang. Di sini aku ingin menjelaskan ke kalian tentang yang masih takut dengan belajar bahasa Jepang dan memberi masukan untuk kalian semua yang ingin magang ke Jepang seperti aku, teman-teman. Oke ya. Sebentar. Oh ya teman-teman, bagi yang baru gabung jangan lupa support aku dengan cara di like, di komen, dan yang belum subscribe mohon sekali onegaishimasu, mohon dibantu subscribe teman-teman, agar aku semangat lagi dalam membuat video di kesibukan aku bekerja di Jepang. Karena sekarang adalah hampir musim panas, sudah masuk musim panas, setiap hari itu panas banget kerjanya teman-teman, khususnya di Gemba ya teman-teman. Karena bekerjanya di luar ruangan itu pasti hitam. Ini aja aku udah hitam karena setiap hari berjemur di terik matahari, dan itu sudah sampai 36 derajat Celcius, itu panas banget. Dan agar aku kembali semangat lagi dalam membuat konten tentang seputaran Jepang, tentang masukan tentang yang ingin berangkat ke Jepang bagi yang awam, mohon bantu support channel ini ya teman-teman, dengan cara di like, comment, and di subscribe. Oke, kita kembali ke pokok pembahasan. Banyak yang bertanya lagi tentang teman-teman, belum ngerokok ini. Jadi banyak yang bertanya lagi, Bang, saya takut nggak bisa belajar di LPK dengan baik tentang bahasa Jepang. Itu sangat banyak sekali teman-teman yang berkata seperti itu. Padahal ketakutan itu ya teman-teman, pemikiran kalian, ini khusus yang awam ya, yang ingin belajar bahasa Jepang, itu pasti pemikirannya seperti itu. Tidak bisa, dan ketakutan yang muncul di pemikiran kalian. Sama teman-teman, jangan khawatir, itu sama. Semua yang awam itu pasti merasakan itu. Semua yang awam sudah pasti merasakan ketakutan. Saya bisa nggak ya belajar bahasa Jepang yang katanya sulit? Saya bisa nggak ya? Walaupun ya teman-teman, jujur, saya belum pintar dalam bahasa Jepang. Saya belum pintar, masih jauh dari kata pintar. Tapi setidaknya kita sudah tahu cara intinya, cara penyampaian katanya. Tinggal sekarang kayak saya itu tinggal menambah kotoba dan hafalan saja. Kalau sudah cuman ngomong ini itu, insya Allah itu sudah bisa. Gitu ya teman-teman. Jadi saya ingin membagikan trik biar kalian tuh tidak merasa takut tentang apakah saya bisa dalam belajar bahasa Jepang. Gini ceritanya teman-teman ya. Jadi dulu saya juga seperti itu teman-teman. Tapi setiap saya ketemu sensei di LPK, saya mendengarkan mereka mengajar, saya mengikuti cara pola belajar mereka. Di situ saya memilih, oh sensei ini penyampaiannya enak, cara belajarnya enak, cara memberikan mengajar, pokoknya mengajarnya itu tuh kepada kita siswa didiknya itu sangat mudah ditangkap oleh saya yang kurang pintar, kurang cepat menangkap pembelajaran yang sensei lain berikan kepada saya, kan gitu kan. Nah, saya suka mengikuti instruksi apa kata sensei itu. Jadi saya sering bertanya, sensei bagaimana cara menulis biar cepat, cara menghafal biar cepat, cara mengingat kotoba dengan cepat gitu kan. Nah, mereka di sensei di Indonesia itu pasti memberitahu kalian
caranya, tutorialnya tentang menghafal, tentang belajar bahasa Jepang agar kalian itu tuh enak dalam belajar dengan cara kalian sendiri, teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir, karena saya dulu juga awam, nol banget tentang bahasa Jepang. Tetapi setiap sesudah masuk pendidikan, itu kita fokusin niat kita ingin pergi ke Jepang, ingin bekerja ke Jepang, dan kembalikan niat tekad kita, itu pasti bisa, teman-teman. Karena saya juga dulu begitu, tidak bisa, tapi lama-lama saya masuk belajar, jadi setiap hari saya hafalan berapa kosakata itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah tidak pusing lagi dengan bahasa, walaupun belum pintar banget ya, teman-teman. Kalian juga pasti akan menemukan cara belajar bahasa Jepang dengan versi kalian sendiri, teman-teman. Karena kebanyakan orang awam itu takutnya dengan bayang-bayang, serius, dengan bayang-bayang. Rata-rata seperti itu. Pertama, ekonomi. Makanya saya menyarankan LPK Dana Talang, karena saya lewat Dana Talang. Karena kemarin waktu saya ingin berangkat ke Jepang itu tidak ada uang, dananya sampai puluhan juta. Makanya saya merekomendasikan LPK Minori, teman-teman. Dan yang memberangkatkan saya ke Jepang adalah LPK Minori. Nah, jadi di ketakutan yang pertama dulu itu adalah uang, ekonomi, dan kedua itulah otak, bahasa, atau apakah saya bisa belajar bahasa. Nah, itu kan. Tapi setelah dijalankan, ini khusus buat yang awam ya, teman-teman. Saya berbagi sharing kepada kalian. Itu pasti kalian bisa, teman-teman. Saya yakin kalian bisa. Karena sesuatu yang belum dicoba, itu pasti bayang-bayangnya pasti sulit. Karena ada kemungkinan, kalau pertama kita sudah mencoba, itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak berhasil, gagal. Tapi kalau kita nggak mencoba, itu sudah dipastikan gagal. Nah, itu kata-katanya yang ada di Instagram kan, teman-teman ya. Nah, saya memakai acuan itu untuk memotivasi diri saya agar saya bisa, teman-teman. Oke ya, tetap semangat terus, cari cara kalian belajar senyaman mungkin, se-efisien mungkin. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and di subscribe. Kalau ada pertanyaan, boleh di komen di kolom komentar atau langsung di DM saya di daris_ahkab, teman-teman. Oke, arigatou gozaimasu, jamata nih. Bye-bye. Yos, semangat terus dalam belajar.